Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pantaslah pada kesempatan kali ini saya mengajak bersama bersyukur bahwa atas nikmat yang Allah limpahkan pada saat ini, sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara walaupun secara maya tapi tetap melaksanakan tugasnya masing-masing. Kita dapat bertatap muka, saling diskusi, saling bercerita, dan yang paling penting adalah saling berbagi rasa pada kesempatan ini. Anak-anakku, sahabat-sahabat sejarah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pemaparan materi sejarah peminatan di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Ciruas tentang materi bab pertama, yaitu tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Pada kesempatan ini, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri Ciruas, sahabat-sahabat sejarah semuanya, materi yang pertama adalah membicarakan tentang kerajaan Kutai. Ya, kerajaan Kutai, kita lihat di slide ini ada sebuah peta, peta sebuah pulau di Indonesia, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu adalah Pulau Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ini ada sebuah kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Nusantara, yaitu adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini tepatnya berada di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Berdasarkan catatan sejarah dan bukti sejarah yang berhasil diketemukan, kerajaan ini berdiri pada abad keempat, atau bisa dikatakan bahwa kerajaan Hindu yang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Muara Kaman, ini adalah kerajaan Hindu pertama, kerajaan Hindu yang tertua. Kerajaan Kutai yang diketemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur pada sekitar abad keempat ini dapat dibuktikan dalam sejarah, yaitu terdapat pada 7 buah yupa. Yupa ini juga kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan politik kerajaan Kutai. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bagaimana sistem politik kerajaan Kutai. Sistem politik kerajaan Kutai kita dapat buktikan dari salah satu prasasti, salah satu. Jadi prasasti yang diketemukan untuk membuktikan adanya kerajaan Kutai itu ada 7 buah. Ada 7 buah prasasti yang diketemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur, yang membuktikan bahwa ada kerajaan Hindu yang bernama Kerajaan Kutai. Salah satu prasasinya ini membuktikan tentang bagaimana menceritakan peristiwa politik di Kerajaan Kutai. Bukan hanya politik sebenarnya, ada yupa yang menceritakan tentang kehidupan ekonomi, ada yupa yang menceritakan tentang kehidupan sosial masyarakat, ada yupa yang menceritakan tentang budaya dan agama kepercayaannya. Tapi pada kesempatan yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem politik kerajaan Kutai. Nah, kembali lagi bahwa salah satu sumber yang menjadi sebuah bukti sejarah yaitu adalah yupa. Yupa ini adalah dokumen penting atau sumber yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran sejarah. Apakah itu yupa? Yupa adalah salah satu prasasti. Apa itu prasasti? Prasasti itu adalah piagam dokumen yang tertulis yang bentuknya keras dan tahan lama. Nah, prasasti yupa ini dianggap penting. Kenapa? Karena dalam yupa itu terdapat tulisan, tulisan yang
terdapat pada batu. Tulisannya ini berhuruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Bagaimana susunan kata-katanya, susunan kalimatnya? Nah, dalam prasasti Yupa ini kata-katanya, hurufnya ini dari Pallawa berbahasa Sanskerta. Huruf Pallawa itu huruf mana? Ya, aksara mana? Ya, aksara Pallawa adalah aksara yang terdapat di dalam kitab suci agama Hindu. Nah, di dalam Yupa ini ya aksaranya berbahasa Sanskerta. Susunan kalimatnya di dalam prasasti Yupa ini adalah berbentuk syair ya. Jadi penuh karya sastra, ada tulisan dalam batu, huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, susunan kalimatnya berbentuk syair. Nah ya, jadi sumber sejarah kerajaan Kutai yang dapat mengungkap kehidupan politik kerajaan ini adalah dari 7 buah Yupa yang merupakan prasasti yang dipahatkan pada tiang batu. Kenapa tiang batu? Karena kita lihat di gambar Yupa ini adalah berbentuk batu seperti tiang, ya, batu tegak besar ya. Di mana keberadaannya sekarang batu itu atau prasasti Yupa ini? Ya, keberadaannya sekarang itu ada di Museum Nasional atau yang kita sering kenal adalah Museum Gajah. Yupa ini ya kapan dibuatkannya? Nah, diperkirakan Yupa ini ya dikeluarkan pada masa Raja Mulawarman. Nah, prasasti ini juga menyebutkan salah satu Yupanya yaitu tentang silsilah, yaitu adalah garis keturunan ya. Yaitu menyebutkan silsilah Mulawarman yang merupakan raja terbesar di kerajaan Kutai. Nah, raja pertama yang ada di kerajaan Kutai yang diketemukan di Morakaman, Kalimantan Timur, raja terbesar dan pertamanya adalah Raja Mulawarman. Nah, Mulawarman ini dari mana? Mulawarman ini adalah seorang putra mahkota yang berasal dari ayahnya adalah Kudungga. Dari mana Kudungga? Ya perlu juga kita kritis. Kudungga ini adalah seorang pengembara yang datang ke Kutai dari Champa, Kamboja. Ya dulu Kamboja nggak seperti sekarang negara tersendiri, tapi adalah bagian dari Melayu. Ya, jadi raja yang pertama adalah Mulawarman sebagai garis turunan atau silsilah pertama, raja kerajaan pertama di kerajaan Kutai. Pada isi Yupa dijelaskan bahwa Mulawarman merupakan cucu dari Kudungga. Nah, itu kalimat yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, karena hurufnya Pallawa. Jadi dikatakan bahwa Mulawarman ini raja yang besar, raja pertama ya, yang merupakan cucu dari Kudungga. Loh, kok ayahnya bernama Kudungga belum jadi raja? Iya, karena ketika Kudungga berada di Kalimantan Timur belum mendirikan sebuah tatanan politik yang berbentuk kerajaan. Apa dong tatanan politiknya, tatanan pemerintahannya? Yaitu tatanan politiknya pada saat Kudungga adalah berbentuk suku. Jadi diperkirakan Kudungga ini adalah salah satu kepala suku di Kalimantan Timur gitu ya. Nah, dalam Yupa ini juga dijelaskan
Kudungga memiliki putra yang masyhur yang bernama Aswawarman. Nah, putranya ini diibaratkan sebagai Ansuman. Ansuman itu sebuah istilah ya yang menjelma seperti dewa, ya dewa matahari. Kita tahu kerajaan Hindu itu percaya kepada banyak dewa, ya banyak dewa gitu tuh. Ada banyak dewa, ya ada dewa matahari, ada dewa api, Agni, ada dewa pertiwi, dewa bumi dan sebagainya, ya banyak dewa. Nanti kita akan bahas tentang sistem kepercayaan karena di dalamnya ada kitab suci. Kita belum masuk ke sistem kepercayaan, kita masih bahas tentang sistem politik. Nah, Aswawarman ini mempunyai 3 orang putra. Putra yang paling terkemuka bernama Mulawarman. Ia merupakan raja yang berpendidikan baik, kuat dan kuasa. Ya.